Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat sekalian, mari kita lanjutkan pembacaan terjemah tafsir Al-Marogi jilid 1. Semoga sahabat sekalian yang mengikuti terus channel ini dengan mendengarkannya mendapat bagian pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini Allah telah menjanjikan kepada kita, jika berlindung dan memohon kepadanya, maka Allah akan mengabulkan permohonan itu. Untuk itu Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia berada dekat dengan kita dan maha mendengar terhadap permintaan kita. Allah telah berfirman di dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat ke-16. Barang siapa yang meminta-minta kepada kuburan seorang ahli ibadah atau makam ahli waris terdekat agar kehendaknya dikabulkan, atau paling tidak dimudahkan, atau mengharapkan kesembuhan penyakit dan mengharapkan hancurnya musuh, berarti ia telah tersesat dari jalan kebenaran. Ia pun termasuk orang-orang yang berpaling dari syariat Allah. Secara tidak langsung ia telah melakukan perbuatan kaum animisme yang populer sebelum kehadiran Islam, yang pada masa sekarang pun juga masih populer di beberapa kalangan. Allah melarang perbuatan seperti ini, karena cara ini berarti meminta pertolongan kepada selain Allah. Padahal Allah hanya memerintahkan kepada kita agar hanya meminta kepadanya. Dialah tempat pengaduan setiap orang yang tertimpa musibah. Di dalam mengutarakan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, pada surat ini berarti merupakan petunjuk kepada manusia untuk hanya meminta pertolongan kepada Allah di dalam usahanya. Siapapun yang meninggalkan usaha berarti menjauhi fitrah kemanusiaan, fitrah manusiawinya, sekaligus menjauhi petunjuk syariat. Kemudian ia akan hidup terhina karena tindakannya tersebut tidak termasuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga menunjukkan pada suatu kenyataan bahwa sekalipun manusia dianugerahi pemikiran yang luar biasa dan kepandaian mengatur segala bentuk rencana, tetapi ia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Sebab masih banyak permasalahan di dunia yang bersifat samar dan belum diketahui. Pengertian isti'anah atau minta pertolongan seperti ini sama dengan pengertian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puncak tauhid dan ibadah yang paling ikhlas. Dengan demikian, jadilah hamba tersebut sebagai hamba Allah
yang tunduk dan penuh harap hanya kepadanya. Sebab pada dasarnya sejak manusia hidup bebas dan merdeka, tidak ada yang menguasai, baik orang yang mau atau hidup, baik orang yang mati atau hidup. Berarti ia terlepas dari segala bentuk penguasaan pemimpin dan pembohong. Sekalipun berarti melepaskan jimat-jimat dari tangan para pembohong dan pendusta. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah artinya suatu pertanda yang dapat mengantarkan seseorang kepada hal yang dituju. Sirat berarti jalan, mustaqim berarti lawan, kata berbelok-belok atau bengkok. Jalan bengkok adalah jalan yang menyelewengkan seseorang dari cita-cita yang dituju. Dan jalan ini harus dihindari oleh orang-orang yang menghendaki jalan lurus dan benar. Macam-macam hidayah. Hidayah Allah kepada manusia terdapat bermacam-macam bentuk. 1. Hidayah dalam bentuk ilham. Hal ini dirasakan oleh anak kecil sejak ia dilahirkan. Seseorang anak akan merasa membutuhkan makanan dengan cara menangis sebagai pertanda. Jadi hidayah dalam bentuk ilham ini dirasakan oleh anak kecil sejak ia dilahirkan. Seseorang anak akan merasa membutuhkan makanan dengan cara menangis sebagai pertanda lapar. Hidayah kedua, hidayah kepada panca indera. Macam hidayah ini sama-sama terdapat pada manusia dan hewan. Bahkan pada hewan lebih sempurna dibanding yang ada pada manusia, sebab ilham dan panca indera ini akan lebih cepat tumbuh secara sempurna dalam waktu yang sangat singkat setelah kelahiran. Dan ini dirasakan oleh manusia secara bertahap. Hidayah kepada akal. Hidayah ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan hidayah ilham dan panca indera. Secara naluriah, manusia akan hidup bermasyarakat dengan yang lainnya. Sedang ilham dan panca inderanya tidak cukup untuk menjalankan hidup bermasyarakat. Sedangkan ilham dan panca indera tidak cukup untuk menjalankan hidup bermasyarakat. Karenanya manusia membutuhkan akal yang mampu mengoreksi segala kesalahan yang dilakukan oleh panca indera. Bukanlah orang yang melihat tongkat lurus di air akan terlihat bengkok di mata, dan orang yang belum terbiasa merasakan sesuatu yang manis akan terasa pahit di lidahnya. 4. Hidayah berupa agama dan syariat. Hidayah ini merupakan kebutuhan mutlak bagi orang yang menganggap remeh akal pikirannya, mengikuti kemauan hawa nafsunya, menundukkan jiwa untuk menuruti kemauan syahwatnya. Ia lebih memilih jalan yang penuh dengan lumpur dosa dan berbagai kejahatan. Berani berbuat zolim sekalipun terhadap kawannya sendiri, sehingga terciptanya suasana saling menguasai dan bersaing secara tidak wajar antar sesama. Dengan hidayah ini, seseorang akan menerima petunjuk
jika akal pikirannya mampu mengalahkan kemauan hawa nafsunya, maka akan tampak di mata manusia batasan-batasan dan syariat Allah. Kemudian ia akan berdiri di atas garis-garis batas tersebut dan mengekang kemauannya dari batasan-batasan yang ada. Perlu diingat bahwa pada diri manusia terdapat fitrah atau perasaan mengakui adanya kekuasaan gaib yang mengatur alam semesta ini. Segala bentuk kejadian yang tidak diketahui sebab musababnya selalu dikembalikan kepada kekuatan tersebut. Manusia juga percaya bahwa di balik kehidupan dunia yang serba terbatas ini terdapat kehidupan lain sesudahnya. Dengan akalnya, manusia tidak akan mampu berpikir bagaimana seharusnya melayani kekuasaan ini. Alam pikiran pun tidak akan sampai kepada apa yang bisa membuat bahagia dalam kehidupan ini. Karenanya, manusia membutuhkan hidayah agama atau ad-din yang diridhoi Allah, lantaran hidayah tersebut memang diperuntukkan kepada umat manusia.